Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, khususnya umat Islam dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya malam ini. Semoga semuanya sehat di malam minggu ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rekan-rekan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, masih menyambung yang kemarin di surah Al-Anfal ayat 22, ayat 2 tepatnya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Saya ulangi ayatnya, ini potongan ayat. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Artinya, wa idza tuliyat, tatkala dibacakan, 'alaihim, kepada orang-orang beriman, ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum, maka ayat-ayat tersebut menambahkan kepada orang-orang beriman itu imannya. Jadi ciri orang beriman adalah ketika dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka, maka imannya bertambah karena sebab bacaan itu. Nah, ini ya. Jadi salah satu ciri orang beriman menurut Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 2 ini, ketika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Siapa yang menambah iman di situ adalah zadathum, maka ayat-ayat, bacaan ayat-ayat tersebut menambahkan kepada mereka imannya. Jadi dalam ayat ini ciri orang beriman adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka ayat tersebut bisa bacaan ayat tersebut bisa menambah iman. Sepertinya baik-baik saja memahami ayat ini. Nah, kalau dipahami secara harfiah, itu berarti yang menambah iman ini adalah bacaan ayat tersebut. Jika ada orang beriman, dibacakan ayat Al-Quran, atau dia sendiri membaca ayat Al-Quran, dia sendiri membaca atau mendengar bacaan ayat Al-Quran, maka imannya tambah. Itu ciri orang beriman. Ya, itu seperti itu. Kemudian sering juga para mubaligh, para ustadz, para penceramah mengatakan, kalau kita dibacakan ayat Quran, mendengar ayat-ayat Allah, ayat Quran, lalu iman kita nggak tambah, oh berarti keimanan kita dipertanyakan. Ya, memang kalau berdasarkan ayat ini seperti itu. Jadi iman itu bisa bertambah dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini sebenarnya yang bisa mengurangi iman itu bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan kepada orang beriman, atau Allah yang menambahkan iman kepada hati orang beriman. Nah, itu ya, ketika ada pertanyaan itu bagaimana menjawabnya? Sementara di ayat Quran tadi dikatakan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Ciri orang beriman adalah jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Tapi lalu ada pertanyaan, berarti yang bisa menambah iman seseorang itu bacaan Al-Qurannya atau Allah? Nah, gimana pemirsa?
Nah, kalau berdasarkan kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran karya Jalaluddin As-Suyuti, ini namanya disebut sebagai majaz akli. Majaz akli. Jadi dalam bahasa Arab, begitu juga dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat yang dianggap sebagai hakiki, maknanya hakiki apa adanya begitu, dan ada yang majazi. Majazi itu maknanya tidak apa adanya. Nah, yang ayat Al-Anfal ayat 2 tadi masuknya ke majaz akli. Majaz itu ada dua. Majaz itu bukan apa adanya ya. Jadi tidak bisa diartikan apa adanya. Kalau bunyi teks, bunyi ayatnya begitu berarti artinya begitu. Nggak seperti itu kalau di dalam ilmu hakiki majazi di dalam kitab ini. Majaz ada majaz lugawi, majaz akli. Kalau majaz lugawi di dalam ilmu balaghah kita kenal ada tasbih, ada isti'arah, ada dan lain-lainnya ya. Bisa dipelajari di ilmu balaghatul Quran, balaghah, ilmu balaghah Arabiyah dan balaghatul Quran. Sementara kalau majaz akli ada majaz lugawi, ada majaz akli. Majaz akli adalah majaz yang al-majazu fit tarkib atau al-majaz akli wa yusamma majazu isnad, dinamakan juga majazul isnad. Majazul akli wa alaqatuhu, majaz akli adalah majaz yang alaqahnya, ya, alaqah itu di dalam majaz itu ada alaqah, ada kenapa sebuah kalimat atau sebuah ayat atau sebuah pernyataan tidak bisa diartikan apa adanya, sehingga diartikan majaz itu harus ada alaqah atau ada korinanya apa ya. Itu al-mulabasah. Al-mulabasah itu kesesuaian. Wadhalika ayasnadal fi'la au shibhahu ila ghairi ma huwa lahu. Disandarkan pekerjaan atau shibul fi'il, fi'il atau shibul fi'il, fi'il atau shibul fi'il ila ghairi ma huwa lahu, kepada yang bukan mengerjakan asolatan aslinya. Jadi ada yang mengerjakan aslinya, yang mengerjakan itu adalah yang bisa mengerjakan, yang bisa menambah iman, mengurangi iman, memberi hidayah atau tidak memberi hidayah kepada hati seorang mukmin itu Allah saja, bukan yang lain-lain. Ya. Tetapi kenapa di dalam surah Al-Anfal ayat 2 ini dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat Allah kepada orang-orang beriman, maka bacaan ayat-ayat itu bisa menambahkan iman. Nah, itu sebetulnya bukan bacaan ayat itu yang menambah iman. Bukan karena dibacakan ayat Qur'annya, tetapi karena Allah yang menambah iman kepada mukmin yang mendengar ayat Al-Quran, kepada orang beriman yang mendengarkan atau membaca sendiri ayat-ayat Al-Quran, yang menambahkan imannya bukan ayat itu. Tapi kenapa Al-Quran menyebutkannya ayat itu, bacaannya itu, makanya namanya majaz. Majaz akli, majaz. Jadi majaz akli nanti alakonya macam-macam, ada sababiyah, makaniyah, zamaniyah, tidak perlu saya jelaskan di sini, nanti panjang lebar. Tapi di sini sababiyah ya, yang menyebabkan tambahnya iman, yang menambah imannya itu Allah. Tapi yang menyebabkannya adalah kenapa Allah menambahkan iman kepada hati orang beriman itu? Karena orang itu telah mendengarkan ayat-ayat Allah, atau dia sendiri membaca ayat-ayat Allah. Dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, atau dia sendiri membaca ayat Al-Quran, Allah sayang padanya, Allah memberi rahmat dengan menambahkan imannya. Nah, itu jadi bukan ayat itu yang menambahkan iman. Karena ada juga orang-orang
yang dibacakan ayat-ayat Allah, orang beriman juga, orang sudah Islam minimal ya, sudah syahadat, sudah muslim, dibacakan ayat Allah, ya biasa saja, nggak nambah iman. Barangkali ada yang begitu. Tetapi umumnya di ayat ini menerangkan bahwa orang beriman itu cirinya kalau dibacakan ayat Allah nambah imannya. Tetapi kan kenyataannya Anda mungkin punya teman atau punya pengalaman dengan seseorang sudah beriman tapi dibacakan ayat Allah, mendengar ayat Allah, tetapi kemudian tidak nambah imannya. Tetap dia sering mendengarkan Al-Quran tapi sering tinggal sholat. Dia sering mendengarkan Al-Quran tapi melakukan dosa-dosa, bermaksiat terang-terangan, tapi sering dia suka dengarkan ayat Quran. Berarti ini bacaan ayat Quran tersebut tidak masuk ke hatinya. Allah tidak menambah keimanannya. Jadi yang menambahkan iman seseorang itu Allah dengan sababiyah telah dibacakan Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat Quran kepadanya, zadathum, maka ayat bacaan itu menyebabkan orang beriman itu, orang banyak yang beriman itu mendapatkan rahmat Allah, dan karena dapat rahmat Allah dia ditambah imannya. Begitu. Nah, itu keterangan itu ada di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran. Jadi jangan salah, bukan berarti di masyarakat ada orang sering mendengarkan Quran atau sering baca Quran bahkan, tetapi kok kelakuannya jauh dari tanda-tanda keimanan. Nah, itu berarti Allah tidak menambahkan iman kepadanya walaupun dia dibacakan ayat Quran, karena yang bisa menambahkan keimanan, menambahkan hidayah iman di hati seseorang itu Allah saja. Jadi ini namanya majas akli. Bukan berarti Quran salah, ini gaya bahasa ya, gaya sastra bahasa Al-Quran begitu, bukan. Jadi ketika dibacakan ayat Quran, Allah sayang pada mereka, lalu Allah menambahkan imannya kepada mereka. Karena ada juga yang dibacakan ayat Quran Allah nggak menambahkan imannya. Barangkali ada ya, tapi normalnya ya kalau orang beriman ya bertambah imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya, keterangannya ini nusibat dinisbatkan. Ovo ziyadatul iman. Tambahnya iman itu dinisbatkan wahia utawi menambahkan iman itu fi'lullahi, pekerjaan Allah. Nah, ini jelas di halaman 444 kitab Al-Itqan dikatakan nusibat az-ziyadatu, tambahnya iman itu dinisbatkan kepada ayat itu ya. Wahya padahal utawi tambahnya iman itu fi'lullahi, ulangi, nusibat dinisbatkan ofu aziyadatu, penambahan iman itu, wahya ya utawi penambahan iman itu fi'lullahi, pekerjaan Allah. Ilal ayati dinisbatkan, padahal itu pekerjaan Allah, yang bisa menambahkan iman itu pekerjaan Allah. Ilal ayati, tapi dinisbatkan kepada ayat-ayat Al-Quran, dikauniha, karena kedudukan ayat-ayat itu, karena kenyataannya ayat-ayat itu, bacaan ayat-ayat itu sababan, menjadi sebab, laha bagi ziyadah, laha sababan menjadi sebab, laha bagi ziyadah. Jadi penambahan iman seseorang itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan ayat, atau bukan karena dibacakan ayat. Tetapi kenapa dalam Al-Anfal ayat 2 disebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, ketika dibacakan kepada orang-orang beriman ayat-ayat Allah maka imannya nambah, maka ayat-ayat tersebut menambah iman. Itu karena menjadi sebab, dengan membaca atau dibacakan ayat itu menjadi sebab Allah menurunkan tambahnya iman.
Allah menjadikan yang membaca ayat Quran atau mendengarkan ayat Quran itu ditambah imannya. Nah, dari sini pelajarannya sangat berharga. Berarti kalau ingin bertambah iman kita, menjaga iman dan takwa kita, ya sering-sering baca Al-Quran. Minimal sering-sering dengar Al-Quran. Satu. Terus bagi yang sudah sering baca Al-Quran, bagi yang sudah sering mendengar Al-Quran, janganlah sombong. Oh, pasti saya dapat nambah iman nih. Nggak mesti. Karena tambahnya iman kita atau tidak tambahnya iman kita itu fi'lullah saja, itu pekerjaan Allah. Kalau Allah menakdirkan iman kita tambah, ya tambah. Kalau tidak, ya tidak. Memang dengan cara kita sering baca Al-Quran atau sering dengar Al-Quran, iman kita bisa tambah. Tapi yang menambahkan bukan bacaan itu tadi, bukan karena kita mendengarkan bacaan, tapi karena hidayah Allah saja. Nah itu ya. Jadi tetap tawadhu. Yang sudah baca Qurannya udah banyak, one day one juice, jangan merasa pasti saya dapat, pasti saya lebih beriman. Belum tentu. Ya. Karena belum tentu, maka tetap tawadhu, tetap bahwa minta tolong pada Allah bahwa kita supaya diberi hidayah dan tambahnya iman. Ya. Ini seperti ayat lainnya. Ini majas akli tuyu. Ayat lainnya yudhabbihu abna'ahum. Al-Qasas ayat 4. Yudhabbihu abna'ahum. Artinya apa? Ini Al-Qasas yudhabbihu Fir'aun menyembelih abna'ahum, anak-anak laki-laki Bani Israel. Kalau tidak salah itu ya ayat ini. Nah, yang menyembelih itu, yang menyembelih anak-anak Bani Israel itu bukan Fir'aun, tetapi bala tentaranya Fir'aun. Fir'aun ini kan raja atau pemimpin Mesir ya. Karena dia mendapatkan firasat bahwa nanti dihancurkan oleh kerajaannya, kekuasaannya dihancurkan oleh Bani Israel, bayi yang lahir dari Bani Israel yang laki-laki, maka dia kemudian setiap bayi laki-laki dari Bani Israel dia perintahkan untuk disembelih. Yang menyembelih siapa? Ya anak buahnya, tentaranya. Tapi di Quran dibilang yudhabbihu abna'ahum. Fir'aun menyembelih anak-anak mereka, anak-anak Bani Israel. Nah, kenapa Fir'aun? Karena Fir'aun yang menyebabkan. Padahal yang menyembelih anak tentaranya pasti, anak buahnya. Tapi yang menyebabkannya adalah Fir'aun. Tadi seperti ini. Yang menambahkan iman seseorang itu Allah. Tapi yang menyebabkannya bacaan Quran tadi. Ketika orang baca Quran atau dia mendengar Quran, nah, dia imannya ditambah. Yang menambahkan Allah, bukan bacaan Quran tadi. Nah, yudhabbihu abnahum ini keterangannya nusibat adzabhu. Dinisbatkan adzabhu, nyembelih. Wa huwa fi'lul awan, yang menyembelih itulah pekerjaan para algojo, algojonya Fir'aun. Ila Fir'aun, dinisbatkan kepada Fir'aun. Padahal yang menyembelih anak-anak Bani Israel itu adalah para jagal, para algojo yang suka menyembelih anak buahnya Fir'aun. Tapi kenapa dinisbatkan kepada Fir'aun? Karena apa? Karena Fir'aun itu penyebabnya, yang memerintahkan. Tadi yang mengerjakan tambahnya iman adalah Allah. Tapi kenapa Allah menambahkan iman seseorang? Karena orang itu membaca atau mendengarkan Al-Quran. Nah itu ya jadi penyebabnya.